warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mareta Andriani, guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 2 Jepara. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2022, Angkatan 1, Gelombang 2, Universitas Pancasakti Tegal, dengan nomor induk mahasiswa 19227200146. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 semester 2 dengan materi pokok menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Coba dilihat dulu di bawah-bawah meja masih ada sampah enggak? Ada, sudah dibersihkan ya tadi ya. Ya, sekarang kerapian. Ya, silakan berdiri semua. Sudah rapi semua belum? Nah, ini mbaknya masih belum rapi. Yuk, ibu bantu yuk. Ya, sudah rapi. Ya, boleh duduk kembali. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat kalian hari ini? Masih, Bu. Semangat hari ini, semangat selamanya. Masih bisa bersyukur ya sampai hari ini ya? Masih. Kenapa kita harus bersyukur setiap hari? Alasannya apa? Karena kalian masih bisa berangkat sekolah, diberi kesehatan, ya kan? Diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan dari rumah sampai sekolah, ya kan? Nah, tadi di jalan kalian bertemu dengan anak-anak kecil yang tidak bersekolah enggak? Iya. Mungkin ada yang apa? Minta-minta di jalanan, ya kan? Kemudian ada yang ngamen di jalanan. Nah, kira-kira kalau kalian melihat seperti itu, kita patut bersyukur nggak? Patut, karena kita sudah menjadi manusia yang sangat beruntung, ya kan? Kalau kita melihat anak itu kan harusnya masih bisa sekolah ya, ngamen. Orang itu harusnya masih bisa melanjutkan ke SMA ya, tapi sudah minta-minta di jalanan, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita harus bersyukur setiap hari karena kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ya, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia.
ciri ya, ciri khas bangsa ya, masih ingat ya. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan materi baru dengan judul menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Kalian juga saya harapkan nanti mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Ya. Berbicara tentang keragaman, ya. Kenapa Indonesia itu beragam? Ya, karena apa? Ada banyak sekali adat istiadat, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Apa saja agamanya? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keberagaman itu dilatar belakangi dengan adanya apa? Oh, ternyata dengan adanya banyaknya provinsi di Indonesia. Coba siapa yang tahu jumlah provinsi di Indonesia? Ya, Inka, ada berapa Inka? 38 provinsi. Ya, bagus, betul. Nah, 38 provinsi yaitu sudah termasuk ada 4 tambahan provinsi baru. Nah, apa saja? Ada yang tahu? Saya. Oh ya, silakan Ocha. 1 provinsi Papua Tengah. Ya, Papua Tengah. 2, Papua Selatan. Papua Selatan. 3, Provinsi Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan. 4, Provinsi Barat Daya. oh iya, Papua Barat Daya. Pintar, kita kasih aplaus pada Ocha dan Tika. Nah, ini jadi ternyata keberagaman masyarakat di Indonesia ya itu berpotensi adanya konflik ya. Jadi Indonesia itu kan negara yang memiliki keberagaman mencakup ras, etnis, suku bangsa, budaya hingga agama ya. Nah, keberagaman itu sendiri di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi geografis. Contoh, penduduk yang tinggal di wilayah pantai dengan penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan itu kira-kira karakternya beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau penduduk yang tinggal di wilayah pantai karakternya cenderung keras. Kalau penduduk yang berada atau tinggal di wilayah pegunungan karakternya cenderung halus. Kenapa bisa begitu? Ada filosofinya. Kalau penduduk yang tinggal di daerah pantai, ya itu kan sering mendengar deburan ombak, ya kan? Deburan ombak itu gimana sih? Gitu kan? Nah, kalau kita ngomong suaranya tidak kencang, otomatis akan kalah dengan suara deburan ombak. Makanya wong Jepara iku nek ngomong mesti suarane datar ya. Intonasinya juga seakan-akan apa ya? Seperti cenderung seperti orang yang marah, padahal tidak, karena itu adalah suatu karakter. Kalau penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan, kenapa dia cenderung halus? Karena gunung itu orang ono suarane, jadi ngomong alon dengan suara pelan, orang yang diajak ngomong pun sudah terdengar. Lah itu filosofinya. Dan kira-kira kalau penduduk dari daerah pantai bertemu dengan penduduk dari daerah pegunungan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ayo, kira-kira apa yang akan terjadi? Orang penduduk yang dari daerah pegunungan akan menganggap bahwa orang dari penduduk pantai itu marah, padahal tidak kan? Nah,
bentrok atau konflik, ya kan? Nah, faktor yang kedua ini juga dipengaruhi dari asal usul nenek moyang. Maksudnya apa? Kalau di Jepara itu ada adat namanya apa? Yang baru kemarin berlangsung. Dia perang obor, ya. Itu kan adat istiadat turun-temurun dari nenek moyang. Terus ada apa lagi? Kalau di Jepara ada tradisi lomban. Ada apa lagi? Sedekah bumi. Nah, kira-kira yang namanya perang obor, kemudian lomban, itu ada nggak di wilayah atau di daerah lain? Nggak ada, karena keturunannya, asal usul nenek moyangnya itu berbeda. Contoh di Solo itu ada adat namanya sekaten. Di Jepara ada enggak? Kan enggak ada. Sekaten itu apa? Nah, sekaten itu giring kebo bule. Jadi kerbaunya itu wajahnya, dase ini kepalanya ya, itu seperti bule. Ya, itu diarak keliling kota Solo, namanya Kiai Slamet. Ya, itu konon ceritanya kotoran hewan tersebut, lehernya itu mengandung berkah. Nah, gitu di sini kan tidak ada ya. Jadi keberagaman itu selain ditentukan oleh letak geografis, juga ditentukan oleh asal usul nenek moyang. Ya, hingga sejarah hubungan dengan negara lain, ya. Nah, tadi Bu Marta sempat bilang ya bahwa keberagaman itu ternyata bisa menimbulkan suatu konflik. Ya, sama seperti kalian dengan teman kalian, misalkan baru ngobrol-ngobrol biasa lah, tadinya biasa, kemudian lama-lama berbeda pendapat, ya kan? Kira-kira bisa nggak menimbulkan konflik? Nah, konflik itu berasal dari suatu perbedaan, ya, keberagaman. Nah, di sini potensi konflik, keberagaman masyarakat juga memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Akibat dari keberagaman masyarakat Indonesia tersebut yaitu adanya perbedaan. Jika perbedaan tidak terselesaikan dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik masyarakat. Jadi kira-kira kalau kalian ada konflik dengan teman kalian, kira-kira arep mbok jarke ya, mau kalian biarkan atau mau kalian selesaikan? Nah, caranya bagaimana? Inka, caranya bagaimana Inka? Misalkan kamu ada konflik dengan teman kamu, cara penyelesaiannya? Selanjutnya harus minta maaf. Ya, Mendengarkan diri. ya, bagus. Ya, bagus. Jawaban dari Inka sangat betul sekali. Salah satu pihak harus minta maaf kalau memang dia melakukan kesalahan dan saling menghargai atau bukan merendahkan diri, tapi mengakui bahwa dia itu salah. Ya kan? Jangan sampai kita itu mengedepankan ego, ya, ingin menang sendiri ya. Kalau seperti itu nanti tidak akan terselesaikan masalahnya. Ya, ini ada beberapa contoh kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Nah, next. Nah, nih, jadi ada beberapa contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia, ya. Ada konflik Ambon, konflik Sampit, konflik kerusuhan Mei 1998, konflik Ahmadiyah, konflik Lampung, konflik Poso, ya. Jadi ini saya ambil dari kompas.com ya, tanggal 23 Desember tahun 2012. Ya, Yayasan Deni mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi itu setidaknya ada 2.398
kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Nah, dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65% itu berasal dari agama ternyata, ya, dari latar belakang agama. Sementara sisanya itu ada dari kekerasan etnik 20%, gender 15%, dan kekerasan seksual ada 5%. Nah, ini contoh konflik Ambon. Ya, konflik Ambon ini terjadi pada tahun 1999. Ya, sudah lahir kalian? Belum. Sampai tahun 2003. 2003 juga kalian belum lahir? Belum. Ya, jadi dalam konflik ini ada ribuan warga yang meninggal, ribuan rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah yang terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Ya, jadi konflik Ambon ini cukup lama terjadi, yaitu selama 4 tahun. Ya, ada lagi contoh yang lain. Nah, ini konflik Sampit. Ya, ini sangat mengerikan sekali ya. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Ya, jadi ini terjadi ya karena persaingan di bidang ekonomi. Ya, nah, menurut Yayasan Deni ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut dan sebanyak 108 orang harus mengungsi. Ya. Contoh lain, nah ini ada kerusuhan Mei tahun 1998. Nah, ini korbannya adalah mahasiswa. Ya, ini dilatar belakangi terpilihnya kembali Presiden Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret 1998. Mengapa mahasiswa bereaksi pada saat itu? Karena menurut undang-undang presiden itu kan hanya menjabat selama 5 tahun. Tapi pada waktu Bapak Presiden Soeharto itu menjabat, beliaunya menjabat hampir seumur hidup. Oleh sebab itu mahasiswa bereaksi, berdemonstrasi, ya, supaya presiden yang pada saat itu terpilih bukan Pak Harto lagi, ya, gitu. Jadi, ya, oke. Nah, yang selanjutnya adalah konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah ini berlangsung tahun 2016-2017. Mungkin sudah lahir kalian ya, tapi masih kecil. Nah, meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapatkan sorotan media yang cukup kuat. Nah, ini ternyata berlangsung sangat lama, anak-anak, ya, berlangsung selama 8 tahun, sehingga para pengungsi tidak jelas nasibnya, mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP, akte kelahiran dan lain-lain. Nah, ini juga ada konflik Lampung, bisa dibaca, Ocha. Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal sebanyak 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada tahun 2012. Kerusuhan ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah. Ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Nah, jadi ini kasusnya adalah warga Lampung tidak menerima warga selain warga Lampung sendiri, ya. Jadi warga Lampung yang pribumi itu tidak menerima kedatangan warga dari Bali karena mungkin ya keperbedaan agama, perbedaan adat, ya. Warga Lampung tidak bisa menerima perbedaan seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada konflik Poso. Konflik Poso ini jelas ya dilatar belakangi adanya perbedaan agama antara umat Muslim dengan umat Kristiani. Ya, ini terjadi pada tahun 1998 hingga 2001. Ya, lanjut.
perbedaan, ya. Kemudian nanti kalian diskusikan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus tersebut. Ya, silakan kalian berkelompok. Ini 4 siswa boleh, 3 ini boleh. Silakan kalian boleh menggunakan fasilitas HP kalian ya untuk mencari contoh kasus yang lain ya selain yang ibu sebutkan tadi ya. Cari yang lain ya, jangan yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, silakan cari kasus yang lain yang menandakan bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya keberagaman. Ya, diskusi kelompok, jangan sendiri-sendiri. Ayo. Nah, diskusi kelompok, ya. Ya, coba dicari contoh yang lain. Atau mungkin kalian bisa mencari contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari, boleh. Ya. Nanti kalian tentukan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus tersebut. Sudah dapat, Nak? Sudah? Ya, silakan didiskusikan. Sudah dapat kelompok 2, Safira? Sudah, ya, silakan didiskusikan. Kelompoknya Inka, sudah? Sudah. Ya, didiskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul "Selamat Ditolak di Yogyakarta Hanya Karena Dia Beragama Katolik". Karena videonya tidak bisa ditampilkan, maka akan saya kirim melalui WA Group. Ya, silakan disimak. 2019 lantas Sudah melaporkan disaksikan ketua RT. semuanya? Di sana ia memberikan fotokopi KTP, KK hingga surat nikah. Namun lantaran diketahui agamanya Katolik, dia dan keluarganya ditolak menempati kontrakan dan lingkungan sekitar oleh ketua RT dan kepala duku. Menurut Slamet, penolakan perangkat desa itu didasarkan pada surat keputusan Pogiat tentang persyaratan pendatang baru di Padukuhan Karet yang ditandatangani oleh ketua Pogiat dan kepala dusun Karet. Sudah disaksikan semuanya? Ya, silakan kelompok 3 untuk mengambil pelajaran apa yang bisa kalian petik dari kasus tersebut. Dari video tersebut, pelajaran yang bisa kita petik dari kasus tersebut adalah salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Karena justru dengan kita mendiskriminasi seseorang, maka hal itu akan menjadi bumerang buat negara kita. Para pejuang kemerdekaan sudah berjuang supaya Indonesia merdeka, maka hal itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadilah warga negara yang cerdas, berakhlak, dan memiliki etika. Ya, bisa dipahami atau mungkin ada yang bisa ditanyakan atau mungkin menambahkan? Ada tanggapan dari kelompok lain atau mungkin mau menambahkan? Ya, Sabrina, silakan. Menurut pendapat saya, pelajaran yang teman-teman petik sudah sangat mengena dengan kondisi kasus yang terjadi. Kita sebagai generasi muda wajib memiliki etika dan akhlak supaya tidak mudah diadu domba oleh negara lain. Ya. Gimana dengan kelompok 3? Pendapat temanmu?
Ya, sudah bagus ya. Ya. Baik, silakan kalian tutup presentasinya. Sekian Presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus untuk Nah, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap kaum minoritas di Indonesia. Nah, setelah mengetahui kasus-kasus tersebut, semoga kita dapat meningkatkan sikap kepedulian terhadap perbedaan. Ibu akan mengirimkan sebuah kuis ya lewat Quizzes ya di HP kalian, akan Ibu share di grup kelas ya. Silakan dibuka grup kelasnya. Ibu sudah memberikan kuis di WA grup ya. Silakan dibuka. Ya, itu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ya, dikerjakan. Ya. Sudah? Nah, ini sudah mulai kelihatan muncul hasilnya ya. Nah, ini yang hasilnya masih nilainya masih rendah. Nah, nanti sampai rumah belajar lagi ya. Nah, ini yang hasilnya sudah bagus, nanti bisa dipertahankan atau bisa lebih ditingkatkan kembali. Gitu ya. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, maka Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini ya. Silakan kalian nanti melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran apa setelah ini? Matematika ya, matematika ya. Ini pembelajaran tentang keberagaman sudah selesai ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana belajar kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, bisa dipahami hari ini? Bisa. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Alhamdulillah. Kita ucap dulu alhamdulillah. Rabbil alamin. Mari saya hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini membawa manfaat untuk hari ini dan seterusnya. Kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Inka boleh dipimpin berdoa? Bersiapkan berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri ya. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.